dimuliakan Allah SWT. Malam ini kita bersama beberapa narasumber narasumber yang mana malam ini begitu istimewa karena di saat manusia sekarang pada kelimpungan, banyak kesusahan, banyak pikiran, kok sepertinya ini saya menemukan orang-orang ini, para narasumber ini orang-orang yang begitu enjoy dengan kehidupan gitu kan. Beliau-beliau ini begitu ceria, wajahnya begitu bercahaya. Ini ada apa ini? Sebetulnya ada apa? Jadi apa yang menyebabkan mereka itu sepertinya tidak terpengaruh dengan suasana keadaan sekarang yang mana manusia ini sekarang sepertinya banyak berkeluh kesah, banyak bacang pakai tapi mereka ini malam-malam begini bisa bercengkrama, merokok sendaguro. Ini sepertinya Pak Abbas ini apa setiap malam ini atau setiap minggu ada kajian-kajian seperti itu, kumpulan seperti ini, bagaimana ini kesan-kesannya? Terus apa yang menyebabkan Anda ini sepertinya orang yang begitu berbahagia gitu? Ya, memang setiap minggu ya dibikinnya ya gini ya. Nah, memang kondisinya itu ada apapun yang terjadi di dunia ini ya akan terjadi, kita harus terima. Itu kuncinya itu saja. Kita harus menerima dengan keadaan saja. Mungkin ada Pak Ustadz ya, ini kan mamanya Mama Udin ya. Mama Udin ini mungkin ada referensi yang lebih pasnya, lebih mengena gitu kan. Pak Bas ini sebagai muridnya Mama Udin? Iya. Kebetulan saya kalau ada tugas ya, kalau ada undangan-undangan gitu kan, ini kan kita sedang. Kebetulan kalau ada tamu-tamu ya mungkin saya yang jadi begini Mama Udin, mungkin sekalian saja saya mau bertanya ini bagaimana kuncinya, kiat-kiatnya untuk kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa tegar gitu dalam keadaan yang seperti sekarang, bacang pakai gitu. Bagaimana kiat-kiatnya bisa disampaikan? Kali-kali di luar panjang ribu. Ya alhamdulillah ya, mungkin tadi kata Mas Suryana ya. Suryana kiatnya. Saya ngerokok ya? Ya, saya juga, kita nih ngerokok. Ini ngerokok sebenarnya perilaku buruk ya, kita harus mengatur. Tapi ya namanya juga kita ini masih orang-orang yang tahap belajar ya. Kita harus mengakui bahwa ini sesuatu yang kurang bagus sebenarnya ngerokok, nggak apa-apalah. Ya tadi kiatnya untuk ketenangan jiwa kita Pak Abbas ya, ketenangan kita ya, intinya kita harus senantiasa bersyukur sebagaimana baginda Nabi SAW. Ciri orang yang beriman itu ada 3. Pertama adalah wa nashkuru ala rohol, jadi senantiasa bersyukur atas segala kelapangan. Alhamdulillah ini kita lagi lapang, lagi tenang kan. Walaupun kita ya setiap orang pastilah mengalami yang namanya kesusahan terkait beberapa kebutuhan ya. Tapi ya kita sikapi dengan enjoy aja, karena itu adalah bagian daripada warna kehidupan yang harus kita jalani. Nah, maka dari setiap kelapangan kita senantiasa bersyukur. Kemudian apabila terjadi datang ke kehidupan kita suatu musibah atau baliat, ujian, maka kita ini harus bersabar. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, wa nasbiru alal bala, bersabar atas segala ujian. Wa nasbiru alal bala, jadi bersabar atas semua musibah. Bala itu sebenarnya ujian, balia. Maka kita harus bersabar. Kemudian
kita harus ridho akan semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa nardo bil qada, ridho atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, qada daripada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi min Allah taala. Karena sebaik-baik ketentuan atau seburuk-buruk ketentuan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji iman kita. Nah, maka iman kita ini akan lolos, akan sukses dari ujian ketika kita senantiasa bersyukur atas segala kelapangan, bersabar atas segala musibah, dan ridho akan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik keputusan yang baik ataupun keputusan yang buruk. Dan satu hal, mungkin ada kalanya keputusan Allah itu sepertinya baik buat kita, padahal belum tentu juga. Bisa saja pandangan kita baik atas keputusan tersebut, padahal kenyataannya buruk. Atau sebaliknya, terkadang kita berpikir bahwa keputusan Allah SWT kita adalah suatu keburukan, suatu kerugian bagi kita, padahal itu adalah suatu kebaikan bahkan. Itu mungkin Pak Mas Suryana ya. Tapi kenapa ini mohon maaf, ini kan Pak Abbas ini kayak ini ajengannya gimana ini? Kan ini penampilannya Bapak Udin ini kok sepertinya tidak mencerminkan. Ini sepertinya gurunya itu gimana itu? Apa memang sengaja atau gimana? Ini sebenarnya korban zaman saya ini. Korban zaman ya, korban zaman. Karena banyak orang-orang sekarang itu berbicara pasihat tentang dalil Quran, dalil hadis. Ya memang kenal lebih ketat itu. Tapi pakaian mereka tanpa ada yang full sunnah, pakai imamah, pakai jubah dan lain sebagainya. Ada juga yang ceramah pakai kemeja, pakai lepis, enggak pakai kopiah. Ada juga yang ceramah pakai kayak gini. Jadi berbagai macam aksesoris, berbagai macam pakaian. Ya, terkait itu semua bagaimana orang yang menyikapi, bagaimana orang yang menyikapi. Terus bagaimana Mama, kan sekarang ini sepertinya banyak keluhan ya. Saya berangkat ke pasar, orang mengeluh dengan keadaan ekonomi. Orang itu sepertinya tidak ada kebahagiaan sekarang itu. Jadi kayak orang berumah tangga, mereka banyak perceraian gitu kan. Keadaan-keadaan seperti sekarang ini begitu mengkhawatirkan. Ini bagaimana ini? Kira-kira kita harus menyikapi ini semua. Terus yang paling saya jadi tanda tanya ini, sepertinya Mama ini, Pak Abbas ini sepertinya enjoy saja ini. Apakah tidak ada kesusahan-kesusahan atau gimana? Ya kan banyak sekarang banyak fungsi. Jadi kehidupan teh kadang-kadang ribut mikiran ijazah palsu. Tapi yang paling penting mah gimana orang ulah palsu. Itu takut orang ulah palsu. Tanya kan sebenarnya mah. Itu gimana ta? Coba ta. Itu dia bahasa Sunda Wios. Ya nggak apa-apa. Bebas lah, bebas. Mohon maaf ini Pak Abbas ini biasa beletak-beletuk ya. Kalau orang Sunda itu beletak-beletuk, hampuraeun ya. Ya benar seperti Ya, yang iman yang nggak palsu itu seperti gimana itu, pemirsa? Iman yang nggak palsu itu iman yang memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para alim ulama, dan mengikuti jejak langkah mereka, orang-orang yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi zahir maupun
batik, dohir, dari segi berpakaian sebenarnya dari pakaian itu saya ulas sedikit, pakaian yang benar itu adalah pakaian yang menurut sunnah Rasulullah. Istilahnya Terus kenapa mama ini kan ini bukan pakaian Rasulullah? Kalau ini lagi ya ini lagi mah polisi aja atau gimana? nyaman Lagi bukan. atau momentumnya lagi pas Ya, begini momennya aja. lagi nyantai aja, lagi Oh. nyantai aja. mama lagi pulang hari tadi Oh, Lagi ini ngampihkeun sapi kan. oh. Sapi ya kita dengan ngobrol bukan lagi mau sholat kan. Betul betul. Begitu. jadi dah penjaman ayeuna sebenarnya kalau palsuan ai batu kieu sebenarnya ayeuna mah dia tinggal liwet Kubama nya, kubama itu ge hadiah ya. Aya 500 susu, juta, Ima. susu Kubama setahun itu gitu, kan. 2 tahun. Padahal mau cobaan sampe geus beak susu teh gitu, budak oge gitu. Ai dari mah 1 tahun untuk 1 tahun untuk 2 tahun. Lah seminggu geus beak teh susu teh Itu omanya orangnya. Dijual sama orang. gitu. Aya nu gitu. Aya apa susu untuk 1 tahun, untuk 2 tahun kan aya. Aya saminggu geus beak pernah gitu. Jadi loba kapalsuan ayeuna mah sebenarnya mah gitu. Jadi beliau tuh belajar Torikot Bunciriah. Kata kerja saya kerja sama jadi binaon tak kerja sama. Jadi dari kita Paduk Lenung itu ya. Iya pada belum. Aduh, sok aya tuh zaman ayeuna. Sotak setik kepada Dedi, pan sotak setik kepada Dedi, pan saya kepada Dedi gitunya. Zaman ayeuna mah kepan pirak we lah kepada Dedi. Kali hiji kepada Dedi macam ka dieu pan. Nyata can nganya maksudnya. Jadi Pak Dedi diantos, Pak Dedi diantos. Tapi